kita kaget itu rumah semua sudah berantakan di dalam. Oke, Bapak kaget, kaget, langsung saya teriak-teriak memanggil anak dan istri. Di sebuah desa yang tenang di Subang, Jawa Barat, berdiri sebuah rumah keluarga yang dikenal aktif mengelola sebuah yayasan pendidikan. Mereka adalah keluarga Yosef Hidayat. Dari luar, tidak ada yang terlihat janggal. Namun, di balik dinamika keluarga besar ini, perlahan muncul ketegangan yang tidak banyak diketahui orang. Sebuah konflik internal yang berkembang menjadi kasus yang begitu menarik perhatian publik di seluruh Indonesia. Ambil nafas dalam-dalam, karena yang akan kamu dengar bukan sekedar cerita. Ini adalah kisah nyata tentang sebuah titik yang mengubah segalanya. Selamat datang di Titik Balik, karena setiap kisah punya titik balik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita misteri berikutnya. Subang, Jawa Barat, sebuah kabupaten yang teduh dengan kampung-kampung asri dan rumah-rumah keluarga yang penuh cerita. Disinilah sebuah rumah di Jalan Cagak, Desa Ciseti, berawal kisah sebuah keluarga yang dalam kesehariannya tampak biasa, namun kelak akan menyimpan luka mendalam. Tokoh sentral dalam keluarga ini adalah Yosef Hidayat. Dari pernikahan pertamanya dengan Tuti Suhartini, mereka dikaruniai 2 orang anak, yakni Yoris Raja Amrullah, anak sulung, dan Amalia Mustika Ratu, yang biasa dipanggil Amel. Kemudian setelah berkeluarga dengan Tuti, Yosef menikah lagi dengan Mimin. Mimin sendiri memiliki 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya, yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Dengan struktur keluarga seperti ini, rumah tangga Yosef menjadi relatif besar dan kompleks. Keluarga ini menyatukan niat untuk melayani masyarakat melalui sebuah yayasan pendidikan bernama Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dirintis oleh Yosef Hidayat bersama istri keduanya Mimin pada tahun 2009. Pada awal pembentukannya, Tuti dan Amel justru sempat tidak setuju dengan adanya yayasan ini. Namun, Yosef tetap bersikukuh dan mendapat dukungan penuh dari istri keduanya, Mimin. Bahkan Mimin sampai rela mengorbankan tanah warisannya untuk dibangun yayasan di sana. Dalam struktur yayasan sendiri, Yoris Raja Amarullah, anak sulung dari pernikahan Yosef dan Tuti, menjabat sebagai ketua yayasan. Sementara itu, Tuti pernah memegang posisi sebagai bendahara yayasan dan Amalia Mustika Ratu atau Amel menjadi sekretaris. Peran Yosef sendiri disebut sebagai Dewan Pembina Yayasan. Namun, konflik mulai mengemuka ketika urusan keuangan yayasan menjadi titik pertentangan. Menurut pengacara Yoris, salah satu motif pembunuhan yang diduga adalah masalah ekonomi dalam yayasan. Yoris mengatakan bahwa sebelum tragedi, dia menolak keinginan ayahnya untuk mencairkan sebagian dana yayasan untuk kepentingan pribadi. Salah satu catatan penting adalah dana dari BOS atau bantuan operasional sekolah yang masuk ke yayasan tersebut. Polisi kemudian menyelidiki aliran dana ini karena dicurigai menjadi bagian dari motif konflik. Dari catatan, yayasan pernah mendapatkan dana BOS dalam jumlah yang besar. Yoris juga melaporkan bahwa setelah kematian ibunya, Tuti, dan adiknya, Amel, ayahnya sempat meminta dia mencairkan sebagian dana yayasan. Konflik ini tidak hanya soal uang. Ada juga kecurigaan bahwa jabatan bendahara dalam yayasan pernah berpindah antara Mimin, istri kedua Yosef, dan Tuti, istri pertama Yosef. Menurut sejarah yayasan, awalnya Mimin pernah menjabat sebagai bendahara selama 2 tahun. Namun kemudian tanpa alasan yang jelas, posisi bendahara kemudian digantikan oleh Tuti dan setelahnya oleh Amel.
Menurut Yoris, konflik tersebut sudah lama, bukan sekedar pertengkaran 1-2 kali. Dia menuding bahwa ayahnya merasa tersisih dalam manajemen yayasan karena keputusan-keputusan penting diambil oleh Tuti dan Amel bersama dirinya sendiri. Sementara itu, Mimin, istri kedua Yosep, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, membantah motif perebutan yayasan. Dia mengatakan bahwa ia hidup dari nafkah suaminya dan anak-anaknya, dan menolak adanya tudingan soal konflik pengelolaan yayasan sebagai alasan pembunuhan. Pada 18 Agustus 2021, tragedi yang mengguncang Subang dimulai. Jenazah Tuti Suhartini, 55 tahun, dan putrinya Amel, 23 tahun, ditemukan di dalam bagasi mobil Toyota Alphard yang diparkir di garasi rumah keluarga di Dusun Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Penemuan ini sontak menggegerkan warga dan memicu penyelidikan besar-besaran oleh aparat kepolisian. Tim penyidik kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP setidaknya 5 kali olah TKP dilakukan. Otopsi juga dilakukan 2 kali untuk memastikan penyebab kematian korban. Polisi pun memanggil banyak saksi. Menurut laporan, ada 118 saksi diperiksa oleh Polda Jawa Barat dan Polres Subang dalam proses penyelidikan awal. Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan Yosep yang berdalih bahwa ia tidak bisa menemukan Tuti dan Amel di kediaman mereka. Kemudian dari penyelidikan awal polisi, beberapa petunjuk penting akhirnya terungkap. Di TKP, polisi menemukan bercak darah di kamar dan di dalam mobil Alphard. Jejak kaki yang berbeda menunjukkan kemungkinan lebih dari satu pelaku, serta sidik jari yang saat itu masih dalam proses identifikasi. Barang bukti lain yang disita antara lain papan penggilasan semacam papan untuk mencuci, pisau, pakaian korban, dan pakaian saksi yang terdapat bercak darah. Polisi juga menyelidiki jejak digital berupa rekaman CCTV di wilayah radius hingga puluhan kilometer dari TKP, dikumpulkan dan diperiksa secara mendalam. Selain itu, penyidik menelusuri sidik jari di TKP dan DNA karena dugaan pelaku adalah orang yang mengenal korban dengan cukup dekat. Perkembangan penyidikan tidak mudah. Polisi menyatakan kasus ini menawarkan indikasi pembunuhan berencana berdasarkan analisis awal bukti dan saksi. 2 tahun berlalu sejak kejadian itu tanpa tersangka yang jelas diumumkan. Namun titik terang akhirnya datang di bulan Oktober 2023 ketika M. Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat. Penyerahan diri Danu menjadi momen penting di mana ia mengaku melihat peristiwa saat pembunuhan. Menurut pengakuannya, setelah korban berteriak, dia sempat masuk dan melihat salah satu tersangka memegang korban. Tak hanya itu, Danu juga mengajukan status Justice Collaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Setelah keterangannya, penyidik menetapkan 5 tersangka. Yang pertama, M. Ramdhanu atau Danu sebagai orang yang menyerahkan diri dan memberikan pengakuan terhadap peran beberapa pihak. Yang kedua, Yosep Hidayah, suami Tuti atau ayah Amel sebagai otak dari kasus pembunuhan ini. Yang ketiga, Mimin, istri kedua Yosep. Yang keempat, Arigi, anak Mimin. Dan yang kelima, Abi, anak Mimin. Penetapan tersangka ini didasarkan pada keterangan Danu serta sejumlah barang bukti dan temuan TKP yang selama ini dikumpulkan. Selama proses olah ulang TKP dan konfrontasi keterangan, pihak kepolisian melakukan pendalaman ulang bukti, termasuk rekonstruksi posisi pelaku di tempat kejadian. Setelah melalui persidangan yang panjang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun kepada Yosep. Hakim menyatakan bahwa apa yang dilakukan Yosep terbukti sebagai pembunuhan berencana, melanggar pasal 340 KUHP.
karena terorganisasi dan melibatkan beberapa orang. Pada saat pembacaan vonis, pertimbangan meringankan diberikan karena Yosep dinilai belum pernah dihukum sebelumnya dan bersikap sopan di pengadilan. Usai putusan, Yosep menyatakan tidak terima dan menyebut dirinya difitnah. Danu yang menyerahkan diri ke polisi setelah 2 tahun diadili sebagai saksi kunci atau justice collaborator. Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Danu. Dalam pertimbangan vonis, majelis menghargai peran Danu sebagai saksi yang bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap peran para tersangka lainnya. Menurut pengakuan Danu di penyidikan, ia diminta oleh Yosep membawa sebuah golok pada malam kejadian pembunuhan. Setelah tiba di lokasi, Danu mengatakan bahwa dia ditempatkan di garasi rumah dan diperintahkan menunggu di sana. Pukul 23.30, 2 tersangka lainnya yakni Arigi dan Abi menyusul ke kediaman Tuti dan Amalia. Selanjutnya, eksekusi pun dilakukan para pelaku dengan menggunakan stik golf dan golok. Kemudian dari tempat ia menunggu, Danu mengaku melihat Yosep bersama Mimin dan kedua anak tirinya melakukan tindakan terhadap Tuti dan Amel. Danu mengaku mendengar teriakan dari dalam rumah. Setelah memastikan 2 korban telah meninggal dunia, selanjutnya jenazah korban sempat dimandikan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Pengakuan Danu ini kemudian menjadi dasar bagi polisi untuk menetapkan beberapa tersangka tambahan, selain Yosep dan Danu sendiri, juga Mimin, Arigi, dan Abi. Kasus pembunuhan di Subang memiliki banyak lapisan. Bukan hanya soal kehilangan nyawa, tetapi juga soal pertarungan kepercayaan, konflik keluarga, dan pertanggungjawaban hukum. Kasus ini mengingatkan bahwa lembaga sosial bisa menjadi medan perebutan kekuasaan dan konflik internal, terutama ketika urusan keuangan dan pengaruh kekeluargaan ikut terlibat. Masyarakat juga diingatkan bahwa pengawasan terhadap institusi, baik yayasan sosial, organisasi keluarga, maupun lembaga hukum, sangat penting agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan agar keadilan bisa ditegakkan. Dari sisi individu, tragedi ini menyisakan duka besar bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama bagi kerabat korban seperti Yoris. Proses hukum belum berhenti di sini. Beberapa pihak termasuk Yosep dan kuasa hukumnya mengambil langkah hukum lanjutan seperti kasasi ke Mahkamah Agung. Kasus Subang mengajarkan kita bahwa keadilan adalah proses yang panjang, tidak instan. Menegakkan kebenaran membutuhkan keberanian, kerjasama, dan sikap kritis dari masyarakat. Semoga kasus ini menjadi pelajaran agar kita lebih waspada dalam menjaga nilai keluarga, keuangan, dan institusi sosial, dan agar korban seperti Tuti dan Amel tidak dilupakan.